yang memampukan seorang penguasa bijak dan jenderal yang baik untuk bisa menyerang, menaklukkan, dan mencapai hasil yang melebihi jangkauan manusia biasa adalah informasi awal. Sun Tzu, The Art of War. Kalimat agung dari Sun Tzu ini yang diucapkan lebih dari 2.500 tahun lalu tetap relevan hingga hari ini. Pengumpulan intelijen atau informasi awal adalah fondasi dari segala bentuk strategi, baik di medan perang maupun dalam persaingan bisnis atau politik. Sun Tzu memahami bahwa pengetahuan yang akurat tentang musuh adalah senjata yang paling ampuh. Di dunia intelijen modern, prinsip ini tak lekang oleh waktu. Selama berabad-abad, negara-negara timur telah mengasah seni mengumpulkan informasi, seringkali dengan cara yang halus dan tidak mencolok. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi barat, banyak negara timur yang mengadopsi alat-alat canggih seperti satelit mata-mata dan sistem pengawasan elektronik. Paradoksnya, sementara timur berlomba mengejar teknologi barat, barat justru menunjukkan minat yang semakin besar pada metode tradisional timur. Proyek Stargate yang terungkap pada pertengahan 1990-an adalah contoh nyata dari upaya CIA untuk memanfaatkan praktik-praktik paranormal dan spiritual dalam pengumpulan intelijen. Ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi telah maju pesat, manusia masih mencari cara-cara baru untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh melalui saluran konvensional. Proyek Stargate, sebuah inisiatif ambisius dari CIA yang berlangsung selama lebih dari 2 dekade, merupakan upaya serius pemerintah Amerika Serikat untuk menginvestigasi dan memanfaatkan potensi fenomena paranormal. Proyek ini, yang melibatkan kerjasama dengan lembaga intelijen lainnya seperti NSA dan Angkatan Darat, dimulai sekitar tahun 1970-an. Tujuan utama proyek Stargate adalah untuk mengungkap kebenaran di balik fenomena paranormal, seperti remote viewing, yaitu kemampuan untuk memperoleh informasi tentang suatu tempat, objek, atau peristiwa dari jarak jauh tanpa menggunakan panca indera fisik. Precognition, yang merupakan kemampuan untuk meramalkan peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Dan telekinesis, kemampuan untuk memindahkan objek dengan pikiran. Para peneliti di balik proyek ini percaya bahwa jika kemampuan-kemampuan ini dapat dikuasai dan diandalkan, maka akan memberikan keunggulan strategis yang signifikan bagi intelijen Amerika Serikat. Bayangkan saja, jika seorang agen intelijen dapat melihat ke dalam fasilitas rahasia musuh dari jarak ribuan kilometer, tentu saja ini akan menjadi aset yang sangat berharga. Untuk mencapai tujuannya, para peneliti Stargate mengembangkan serangkaian protokol dan teknik yang dirancang untuk membuat pengalaman paranormal menjadi lebih terukur dan dapat diulang. Mereka juga berupaya untuk menemukan metode yang dapat meningkatkan akurasi dari informasi yang diperoleh melalui remote viewing. Selama bertahun-tahun, proyek ini menghasilkan sejumlah data yang menarik. Beberapa remote viewer menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam menggambarkan lokasi-lokasi yang jauh, bahkan ketika informasi tersebut belum diketahui publik. Namun, tidak semua hasil penelitian menunjukkan kesuksesan yang sama. Banyak eksperimen yang menghasilkan data yang tidak konsisten atau sulit diinterpretasikan. Meskipun terdapat beberapa keberhasilan, pada akhirnya proyek Stargate ditutup pada tahun 1995. Keputusan ini diambil setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil penelitian dan pertimbangan atas biaya yang sangat tinggi yang dikeluarkan untuk proyek ini. Selain itu, kritik terhadap proyek ini semakin menguat, terutama dari kalangan ilmuwan yang meragukan validitas ilmiah dari fenomena paranormal. Pada masa jayanya, proyek ini memiliki laboratorium penelitian hingga 14 unit di seluruh Amerika, dan paling tidak ada 22 remote viewers yang bekerja untuk menyediakan data intelijen. Pada tahun 1979, terjadi krisis penyanderaan warga Amerika di Iran, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Iran-Contra. Keith Harary yang merupakan salah satu remote viewer dalam proyek Stargate, diminta untuk menyelidiki situasi di Iran dengan remote viewing. Kemudian, Keith mulai memproyeksikan pikirannya. Dari penglihatannya, ia berhasil mengetahui kalau salah satu warga Amerika yang disandera di Iran mengalami nausea atau perasaan selalu ingin muntah
dengan satu sisi tubuhnya terluka, dan sandera itu akan dibawa pulang dengan pesawat terbang beberapa hari kemudian. Informasi ini cukup akurat. Seorang sandera yang bernama Richard Quinn ternyata mengidap lemah otot, mata rabun, koordinasi tubuh yang kacau balau, vertigo, dan multiple sclerosis yang mempengaruhi saraf di satu sisi tubuhnya. Akibatnya, Quinn dilepas oleh para penyandera di Iran dan Presiden Jimmy Carter mengirim sebuah pesawat untuk membawanya pulang. Patrick Price adalah seorang remote viewer yang lain. Berbeda dengan viewer lainnya, Patrick memiliki akurasi yang sangat luar biasa. Di dalam proyek Stargate, kemampuannya boleh dibilang menyamai Ingo Swann, sang otak dari Stargate, dan persaingan di antara keduanya telah melegenda di kalangan CIA. Pada tahun 1973, Patrick diberikan sebuah koordinat di wilayah Rusia dan diminta mendeskripsikan impresi yang didapatkannya mengenai wilayah tersebut. Hasilnya, para petinggi militer terkejut karena ia mendeskripsikan adanya sebuah fasilitas militer super rahasia di tempat itu. Patrick yang tidak memiliki latar belakang militer atau intelijen, bahkan mampu menyediakan daftar nama proyek yang berhubungan dengan aktivitas yang sedang berlangsung, termasuk proyek yang sangat sensitif dan rahasia. Ia bahkan bisa menyebut nama kode untuk fasilitas itu, tata letaknya dan nama orang-orang yang terlibat dalam proyek rahasia itu secara akurat. Salah seorang petinggi CIA pernah mendeskripsikan Patrick dengan kalimat, "He was extraordinarily accurate, unbelievably accurate." Sekarang kalian tahu mengapa Uni Soviet bisa runtuh dan takluk dengan Amerika Serikat. Sayangnya, Patrick meninggal pada tanggal 14 Juli 1975 sebelum sempat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi. Pada tahun 1995, CIA melihat bahwa proyek ini tidak memberikan hasil yang signifikan terhadap intelijen. Jadi, mereka memutuskan untuk menutup proyek senilai $20 juta ini untuk selamanya, walaupun banyak yang percaya kalau mereka masih menjalankannya secara diam-diam. Setelah ditutup secara resmi, para veteran Stargate yang masih hidup mulai terbuka mengenai subjek remote viewing kepada publik Amerika. Salah seorang viewer bernama David Morehouse misalnya, mendirikan sebuah perusahaan yang khusus melayani pelatihan remote viewing untuk pengembangan diri manusia. Paul H. Smith kemudian mendirikan RVIS, juga perusahaan yang bergerak dalam bidang pelatihan remote viewing. Ia juga kepala dari ERVA atau International Remote Viewing Associations, sebuah organisasi yang terdiri dari para veteran Stargate dan paranormal swasta generasi terbaru. Lynn Buchanan, sang ahli telekinesis, bersama dengan Mel Riley, remote viewer Stargate, mendirikan PSI atau Problem Solutions Innovations yang juga menyediakan jasa remote viewing. Jadi, berhati-hatilah karena kalian tidak tahu siapa yang sedang mengintip.